Bab ke-8. Awiala berhasil keluar dari apartemen itu, sendirian, tanpa dikejar oleh orang-orang Carlton Waterford. Pria itu melepaskannya, hanya karena Ariel membahas soal cinta. Padahal Awiala sebelumnya mengatakan itu sebagai bentuk sindiran, bahwa Carlton adalah orang yang keji dan sangat menikmati saat orang lain terluka atau menderita. Tetapi sepertinya Carlton sangat sensitif terhadap kata-kata yang mengandung unsur cinta. "Lari, Awiala! Larilah yang jauh!" Maka Awiala menyusup pergi, tak peduli meskipun nanti ia harus kembali dihadapkan dengan para penagih hutang itu. Awiala hanya ingin pergi jauh dari Carlton atau orang-orang itu. Tetapi bagaimana? Awiala tidak punya tujuan. Ia bahkan tidak membawa apapun, satu-satunya yang Awiala miliki hanyalah uang kertas $50 di saku celana belakangnya. Dingin, udara terasa sangat dingin, dan Awiala hanya memakai kaos dan celana jeans selapis. Bibirnya mulai menggigil ketika hujan mulai mengguyur kota, tetapi ia tetap berjalan, menembus kota, terus mengarah ke ganggang kecil yang disebut jalan-jalan tikus. Awiala menemukan dirinya meringkuk di sudut jalan yang gelap, mencoba menghangatkan tubuh, tetapi usahanya sia-sia saja. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke halte, mencari bis menuju kota sebelah, tetapi bis tak kunjung datang. Awiala nyaris membiru karena kedinginan, tubuhnya lembab karena sebelumnya terkena rintik-rintik hujan. "Bis, ayolah! Aku sedang terburu-buru. Aku harus pergi dari sini secepatnya." Awiala menunggu, tetapi bis menuju tempat itu seolah tengah mengalami perjalanan ke dunia lain. Ketika Awiala hampir tertidur di sana, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Awiala membelalak, ia spontan berdiri dan berniat melarikan diri, tetapi sebelum ia melakukannya, Maria keluar dari dalam mobil. Di dalam mobil, Awiala melihat seorang pria. Sepertinya Maria baru saja berniat kembali setelah pergi kencan dengan sang kekasih. "Ariel! Maria!" Maria berlari menghampirinya, memakai gaun malam yang sangat minim dengan mantel bulu. Awiala mencoba untuk tidak menangis saat melihat sahabatnya itu. "Oh, Tuhan! Apa yang terjadi? Kenapa kau ada di sini?" Melihat tatapan lesu dan ketakutan di mata Awiala, hati Maria merasa tercubit. "Bawa aku pergi, Maria. Aku mohon. Aku tidak ingin berada di tempat ini." Carlton Mafia berdarah dingin, dan dia menuduh Awiala bekerja sama dengan Tora untuk melakukan sesuatu sebagai pembayaran atas hutang-hutang Awiala, tetapi Awiala tidak tahu apa-apa. Sungguh, ia hanya gadis biasa yang mencoba melunasi hutang-hutangnya dengan bekerja serabutan, dan pertemuannya dengan Carlton hanyalah karena kebetulan semata. Carlton dan Awiala hanya orang asing. Tadi pria itu hampir saja memaksanya karena Awiala menolak mengakui bekerja sama dengan Tora. Malu, marah, merasa tidak berdaya. Awiala terlalu terguncang untuk bisa mengekspresikan semua itu, bahkan jika dipikirkan. Keluar hidup-hidup tanpa kekurangan apapun dari kandang singa merupakan anugerah, bahwa ia mungkin terguncang, tetapi ia jauh lebih beruntung dibanding gadis-gadis yang mungkin pernah terjebak bersama orang-orang berbahaya seperti Carlton. "Ceritakan apa yang terjadi di mobil, Ariel." Mereka pun segera masuk ke dalam. Pria yang bersama Maria tidak mengatakan apapun tanpa ditanya. "Maaf, bisakah kau membawa kami ke sebuah penginapan yang murah?" "Tentu." Pria itu pun segera membawa mereka pergi. Di kursi, Maria membuka mantelnya, lalu memberikannya pada Awiala yang menggigil kedinginan. "Apa yang terjadi, Awiala? Mereka hampir memperkus aku. Mereka siapa?" Air mata Awiala menetes saat ia memeluk Maria. "Para penagih hutang itu berhasil membobol masuk apartemen. Lalu mereka hampir memperkosaku, jika saja orang-orang dari pria yang sebelumnya menolongku itu tidak datang, lalu aku dibawa pergi. Siapa sebenarnya pria yang menolongmu ini, Ariel?" "Dia Carlton Waterford. Apa kau mengenalnya, Maria?" Mendengar nama itu, wajah Maria memucat. "Ya Tuhan! Pria yang kau lihat di apartemen saat kau bekerja waktu itu. Dia Carlton Waterford?" Awiala menggigit bibir dan mengangguk. "Aku tidak menceritakan semuanya. Hari itu dia menuduhku bekerja sama dengan Tora. Kurasa Tora adalah musuhnya, dan dia berpikir aku marah-mata Tora hanya karena hari itu kami bertemu." Maria menjadi gelisah. Sungguh, ia bekerja di klub malam,
dan tahu siapa itu Carlton Waterford karena orang-orang di sana sangat tunduk pada pria itu. Dia seorang mafia kelas kakap, seorang pewaris tunggal, kaya raya, dihormati dan sangat kejam. Kenapa Ariella bisa terlibat dengan orang berbahaya seperti Carlton? Kau sudah terlibat terlalu jauh, Ariel. Apa maksudmu? Dia pria nomor satu paling berbahaya di kota ini. Mungkin saja di negara ini, dan kau mengusiknya. Aku hanya bekerja hari itu. Aku tidak melakukan apapun. Aku tahu, tapi dia mencurigaimu sebagai mata-mata dari musuhnya. Apa kau pikir dia akan berhenti mengincarmu setelah ini? Ariella meremas tangannya sendiri. Dia hampir memerkosaku, Maria. Dia menciumku dengan sangat kasar. Dia mencoba membuatku mengakui hal yang tidak aku lakukan. Apa dia melukaimu? Tidak, dia hanya membuatku sangat ketakutan. Maria menangkup wajah sahabatnya. Pokoknya kau harus cepat-cepat pergi dari sini, Ariel. Setidaknya bersembunyi untuk sementara. Meskipun tanpa mengatakan apapun. Baik Maria atau Ariella, mereka tahu bahwa Carlton Waterford bisa saja menangkap Ariella saat ini juga jika ia menginginkannya. Carlton sedang duduk sambil menatap dokumen-dokumen perjanjian yang harus ia pelajari. Ia duduk di belakang meja kerjanya, dan mendapati James mengetuk pintu. Meminta izin untuk masuk. Ada apa, James? Bukankah sudah kukatakan aku tidak ingin diganggu? Tuan, ini soal gadis bernama Ariella Rosewood. Apa kau berhasil menemukan lebih banyak informasi soal dia? James masuk, lalu pria itu berdiri di depan sang tuan sambil membuka catatan kecilnya. Ariella Rosewood, berumur 22 tahun. Anak tunggal, Tuan. Ibu dan ayahnya adalah pengedar narkoba kecil di beberapa sudut kota yang lebih kumuh. Mereka sebelumnya tinggal di California, lalu pindah ke sini beberapa tahun lalu. Gadis ini pernah hilang, ayahnya pemain judi, dan ibunya seorang mucikari di sebuah rumah bordil rendahan. Pasangan Rosewood ini peminum berat. Mereka sering membuat kekacauan. Apakah mereka bekerja untuk Tora? Untuk informasi ini, aku masih menyelidikinya, Tuan. Apa kau berhasil menemukan ibunya? Belum, Tuan. Aku mendengar, pasangan Rosewood melarikan diri sekitar 2 tahun lalu, setelah putrinya bercerai dengan suaminya, Ruben O'Connor. Gadis itu pernah menikah? Pernikahan mereka karena perjodohan, lebih tepatnya. Pasangan Rosewood menjual anak mereka pada pria bernama Ruben. Orang tua yang mudah sekali dimanfaatkan. Temukan mereka berdua, James. Secepat mungkin. Baik, Tuan. Carlton menatap kosong ke arah James yang keluar dari ruangan, pikirannya berpusat pada sosok Ariella Rosewood. Gadis itu telah menyusup ke dalam pikirannya dengan cara yang aneh kurang dari 100 jam pertama setelah mereka bertemu. Carlton biasanya adalah pria yang tidak begitu suka mengejar wanita, sebab wanitalah yang biasa mengejar dirinya. Bagi Carlton, wanita banyak sekali dan ia bisa menemukan pengganti mereka kapanpun ia ingin, tetapi kali ini kasusnya berbeda. Ariella mengusiknya terlebih saat ia memutar kembali kata-kata yang dilontarkan Ariella sebelum ia pergi. Cinta. Gumam Carlton sambil mengetuk meja kerjanya dengan ujung jarinya. Kata itu seolah meninggalkan bekas yang menyakitkan, menggelitik, asing. Carlton tidak percaya pada cinta. Baginya, cinta adalah kelemahan yang hanya digunakan untuk memanipulasi orang. Sama seperti ibunya memanipulasi ayahnya. Membuat ayahnya menjadi tidak waras, dan Carlton benci ayahnya karena begitu lemah hanya karena wanita. Cinta hanya omong kosong. Cinta dan cinta. Kenapa ia melepaskan Ariella hanya karena gadis itu mengatakannya? Kau harus segera menyingkirkan gadis itu dari kepalamu, Carlton. Sementara itu di sisi lain, Ariella sedang duduk di tepi tempat tidur pada sebuah penginapan murah di sudut terkumuh kota. Letaknya dekat dengan rumah bordil. Meskipun di sana padat dan terlihat lebih berantakan, setidaknya di sana aman untuk sementara. Meskipun begitu, pikiran Ariella tidak tenang. Setiap kali ia mencoba untuk menutup mata, bayangan Carlton muncul di benaknya, tatapan mata hijaunya yang dingin, ancaman yang terasa menyesakkan dada. Maria datang membawa secangkir teh panas. Ariel, kau perlu istirahat. Kau sudah cukup lama terjaga. Ariella menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, Maria. Aku terus memikirkan pria itu. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Kenapa dia menuduhku bekerja sama dengan Tora? Aku bahkan tidak tahu siapa Tora itu. Maria menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di sebelah Ariella.
Tora musuh utama Carlton. Kenapa kau terlihat memahami banyak hal? Aku bekerja di klub, sayang. Aku sering mendengar banyak hal, entah dari para pelanggan atau gadis-gadis yang bekerja sepertiku. Mereka selalu ketakutan setiap kali membahas soal Tora atau Carlton, dan permusuhan kedua pemimpin itu sudah bukan rahasia lagi. Kenapa mereka begitu bermusuhan? Maria merendahkan suaranya. Karena mereka saudara tiri. Ekspresi terkejut di wajah Ariella membuat Maria tersenyum masam. Kemana saja kau selama ini, Ariella? Kau sungguh tidak tahu apa-apa? Tidak, aku. Carlton Waterford dan Tora Sanders adalah saudara seibu. Sungguh? Ya, dan mereka musuh bebuyutan. Orang-orang berbahaya. Dengar, Ariel. Kalau Carlton sampai mengira kau ada hubungannya dengan Tora, itu artinya dia mencium sesuatu yang besar. Tetapi jika dia melepaskanmu, itu mungkin karena dia mulai ragu. Atau mungkin dia hanya bermain-main denganku. Ariella menjawab sambil memeluk lututnya. Aku merasa seperti pion kecil di tengah permainan mereka. Astaga! Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Maria memegang tangan Ariella dengan sentuhan yang lembut. Kita harus keluar dari sini, Ariel. Jika Carlton atau orang-orangnya berubah pikiran, mereka bisa mencarimu kapan saja. Aku kenal seseorang yang bisa membantu kita pergi ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain kota, Carlton menatap layar laptopnya. Informasi tentang Ariella terpampang di depan matanya, foto-foto dari masa lalunya, pernikahannya yang singkat dengan Ruben O'Connor, dan laporan tentang bagaimana keluarganya terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Carlton merasakan kejanggalan. Gadis itu terlalu polos, terlalu murni untuk terlibat dalam dunia kotor milik Tora. Tetapi Carlton tahu lebih baik, ia tidak percaya pada penampilan fisik. Karena jika soal fisik, Melody dan ibunya pun memilikinya. James kembali masuk ke ruangan. Tuan, aku menemukan sesuatu yang menarik. Carlton mengangkat alisnya. Apa itu? Ruben O'Connor, mantan suami Ariella, saat ini bekerja untuk Tora. Aku yakin dia pada awalnya adalah penghubung utama antara orang tua Ariella dan Tora, jika memang ada hubungan di antara mereka. Carlton menyandarkan tubuhnya ke kursi, memutar-mutar pena di tangannya. Jadi, Ruben bekerja untuk Tora? Jika Ariella benar-benar tidak tahu apa-apa, itu artinya dia hanya korban dan aku sudah salah paham. James mengangguk. Kemungkinan besar begitu, Tuan. Carlton menjawab tegas. Cari tahu keberadaan Ruben dan pastikan Ariella tetap dalam pengawasan kita, tapi jangan menyentuhnya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku membuat langkah selanjutnya. Sebelum James pergi, Carlton berkata pada pria itu. Apa kau sudah menyiapkan kontraknya? Sudah, Tuan. Carlton menatap kembali profil Ariella. Kau tahu, James, entah Ariella mata-mata Tora atau bukan, dia tetap harus jadi milikku. Aku mengerti, Tuan. Jangan sampai dia terluka, karena satu-satunya yang boleh menghukumnya hanyalah aku.